Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Salam, selamat kepada pemirsa dimanapun berbahagia menikmati berkat dan kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama saya Pendeta Sylvia Magdalena Antang. Kita akan membahas satu tema, aku rindu menjadi berkat bagi dunia. Hidup ini adalah kesempatan. Di dunia kita hanyalah pengembara, orang asing. Kita tidak pernah tahu sampai kapan dipercayakan. Tetapi gunakan waktu yang ada ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berkat bagi dunia, berkat bagi keluarga, suami, istri, anak-anak, dan semua orang di sekitar kita. Oke, hari ini kita berjumpa dengan hambanya Pendeta Simanjuntak dari HKI Resort Palembang. Salam Pak Pendeta. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memberkati hari ini dalam acara Mimbar Agama Kristen. Ya. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita menjadi berkat bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita. Baik, Pak Pendeta silahkan Ya. untuk membuka bagian firman. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana kita
untuk menjadi berkat kepada orang lain dan juga untuk dunia ini. Mari kita buka firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan yang akan memberkati kita dengan topik hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Oke, kita menjadi berkat bagi dunia, Pak Pendeta. Dan sebelum Pak Pendeta uraikan dan juga bagaimana jemaat pernah menghadapi pergumulan, tapi di situ Pak Pendeta melihat jemaat ini menjadi berkat. Silakan Pak bisa berbicara tentang firman dan mengkaitkannya dengan pengalaman yang dialami oleh salah seorang ibu yang bersama kita pada hari ini. Terima kasih. Kita diminta untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Di sini boleh kita lihat bagaimana Yesus mau menjelaskan makna daripada hukum Taurat. Bahwa hukum Taurat itu terdiri dari 10 dasatitah yang diberikan oleh Allah kepada Musa. Dalam titah yang pertama sampai dengan keempat, itu bisa kita lihat bagaimana Tuhan mengajarkan supaya manusia itu mencintai Allah dan taat kepada Allah. Dan kemudian titah yang kelima sampai dengan titah yang ke-10, bagaimana manusia itu mengasihi sesamanya. Ya. Jadi sama seperti nyanyian tadi, bagaimana kita untuk mempergunakan waktu di dalam mengasihi Allah. Hidup ini untuk melayani. Melayani siapa? Yaitu melayani Allah dan juga melayani sesama manusia. Kita akan mau mendengarkan kesaksian daripada Ibu Meldawati Simatupang Sianturi ini, bagaimana kasih Tuhan nyata di dalam kehidupannya dengan situasi COVID-19 yang terjadi pada akhir-akhir ini. Mulai 2020 sampai sekarang situasinya justru belum melandai, bahkan semakin mengganas. Tapi Tuhan menjagai dan melindungi ibu ini beserta dengan keluarga, sehingga pada saat ini kita bisa menyaksikan lagu pujian dan mendengarkan kesaksiannya. Silakan Ibu Melda. Salam. Saya Meldawati Sianturi, Resort Palembang. Di sini saya akan menyaksikan kasih Tuhan yang saya rasakan, keluarga saya yang rasakan, di mana tahun yang lalu tepat bulan 7 saya diizinkan Tuhan kena wabah COVID-19, di mana pada saat itu masih sangat ditakuti. Kalau bisa saya flashback, di situ COVID melanda negara kita. Saya merasakan kebetulan suami saya
kerjanya di luar kota, di perkebunan. Dan di sana saya berpikir di sana memang tidak ada yang kena COVID dan tidak ada yang pakai masker. Dan saya yakini di sana steril, bersih. Jadi selama ada COVID, saya tinggal di perkebunan. Dan saya sangat yakin saya tidak akan kena. Tapi Tuhan berkehendak lain. Hanya satu malam saya di Palembang, Bapak Ibu, saya boleh kena. Itu semua saya ambil hikmahnya, saya ditegur oleh Tuhan. Saya diajari oleh Tuhan, bukan begitu. Bukan kau menghindar, bukan kau pergi ke tempat di luar kota, desa. Tetapi kau harus datang kepadaku dan berlindung kepadaku. Hanya berapa jam bisa dihitung dengan jam Bapak Ibu saya di kota Palembang, hanya melihat anak sebentar. Rencananya kami jam 7 malam sudah harus berangkat lagi. Tapi saya sudah mengalami demam, menggigil, dengan sangat langsung demam, menggigil. Saya bilang sama suami saya makan obat dulu ya. Nanti jam 9 kita pergi. Perlengkapan kami sudah lengkap semua Bapak Ibu. Tapi semakin saya kasih selimut, 3 selimut waktu itu, malah semakin jadi. Itu saya belum tahu itu COVID Bapak Ibu. Saya masih merasakan itu mungkin karena kecapean. Terus saya bilang sama suami udah jam 9, enggak benar lagi ini, berangkatlah Pak, saya bilang. Terus suami saya berangkat, saya besoknya masih menggigil juga, masih menggigil, masih demam. Saya belum juga ngeh bahwa itu COVID, karena saya merasakan saya enggak kemana-mana Bapak Ibu. Tapi pas hari keempat, penciuman saya hilang. Terus saya lihat di Google bahwa itulah satu ciri-ciri. Saya langsung, Tuhan beri saya petunjuk, pergilah ke ini Prodia. Tuhan yang ingin saya ke Prodia, saya langsung tes sendiri. 4 hari dulu, masih 4 hari 5 hari Bapak Ibu keluar. Tapi saya waktu sebelum 4 hari 5 hari itu saya sudah agak mendingan. Tapi 5 hari saya di email dengan Prodia bahwa saya positif. Sebagai manusia biasa Bapak Ibu, waktu itu masih sangat ditakuti. Saya drop. Gimana ini Tuhan? Anak saya ada yang asma. Anak saya semua sudah kebetulan. Anak bungsuku juga sama saya terus tidur. Pasti sudah kena. Kemana-mana saya sama anak saya. Tapi saya menjerit sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Yang merasa selama ini kalau saya sudah di dusun, saya sudah aman. Ternyata kita harus berlindung dalam Tuhan. Singkat cerita, saya menyerahkan diri ke Caritas Bapak Ibu. Saya langsung bawa anak saya yang bungsu karena saya udah yakin anak saya ini udah kena. Karena dia juga ada gejala. Karena dia sama saya tidur, dia pegangan terus kalau tidur sama saya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu atas nama kebesaran Tuhan. Dan Tuhan celikkan lagi mata rohani saya. 2 kali dites anak saya, 2 kali negatif. Disitulah saya melihat kebesaran Tuhan. Saya dicelikkan lagi bukan karena kita kontak dengan yang positif, kita bisa kena. Tetapi kalau kita berlindung, lihat anakmu ini
udah langsung kontak dengan kau, semua anakmu kontak dengan kau. Tapi tidak ada yang positif, cuman kau yang negatif, positif. Cuman kau yang positif. Jadi saya melihat lagi kebesaran Tuhan. Bahwa kita memang harus berlindung. Memang kita Bapak Ibu harus sesuai dengan prokes. Tetapi kita jangan terlalu khawatir. Mari kita lakukan aktivitas kita sesuai dengan prokes. Mari kita berlindung, berharap sama Tuhan. Andalkan Dia dalam setiap langkah kita. Tuhan akan lindungi. Kalau saya pribadi, saya mengimani ini semua terjadi. Tuhan sedang melihat hati kita, sedang menampi kita. Kita benar-benar datang kepada Tuhan. Kita benar-benar mengandalkan Dia. Mari Bapak Ibu terkasih, kita andalkanlah Tuhan. Marilah kita berlutut di hadapannya, minta penyertaan Tuhan selalu. Agar kita jangan digoda oleh iblis, kita jangan khawatir, kita jangan takut dalam menghadapi pandemi ini. Kiranya kesaksian saya di sini Bapak Ibu bisa menguatkan iman percaya kita dalam menghadapi pandemi ini. Terima kasih, salam. Salam, kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih ya Ibu Meldawati telah memberkati kita yang ada di studio, juga pemirsa dimanapun berada untuk satu keajaiban yang Tuhan boleh nyatakan. Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan kemana-mana karena sebentar iklan akan lewat dan tetap di posisi saudara. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa terkasih, bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Bersama saya Pendeta Sylvia dan juga hambanya Pendeta Simanjuntak dan ibu-ibu yang ada di studio.
Baiklah, kita akan mendengarkan penjelasan dari hambanya. Bagaimana mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Salah satu kesaksian tadi di tengah situasi yang sangat menakutkan, tetapi tetap mencintai, mengasihi Tuhan. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih buat Ibu Pendeta Silvi. Kita tahu bahwa Yohanes 3 ayat 16 sudah disaksikan oleh Yohanes mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan dia akan beroleh kehidupan yang kekal. Kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Bahwa dia sampai memberikan Yesus Kristus datang ke dunia. Dan dia menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Kasih yang sangat luar biasa. Pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Itu nyata. Kita perjanjian lama bagaimana disaksikan bahwa kasih Tuhan itu kekal dan abadi selama-lamanya. Tidak pernah berubah kalau kasih Tuhan. Kalau kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, di dalam pemeliharaannya, maka di sini Tuhan Yesus mengajarkan agar kita juga mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, maka Dia pun harus kita kasihi. Mengasihi Tuhan dikatakan haruslah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Mengasihi Tuhan dengan segala hati, pikiran, dan akal budi. Artinya kita tidak boleh mengasihi Tuhan hanya setengah hati atau tidak serius. Jadi kadang kita datang kepada Tuhan hanya sebahagian daripada waktu kita. Ada hal yang lain, kita tinggalkan pelayanan kita. Ada hal-hal yang penting di tengah adat pesta, ada acara di gereja, kita mau tinggalkan dengan acara pelayanan kepada Tuhan. Tuhan mengatakan kita harus mengasihi Tuhan dengan 100% dari hati, pikiran, dan kekuatan kita. Jangan kurang dari situ. Itu hukum yang pertama. Secara vertikal kita harus mengasihi Tuhan. Yang kedua, secara horizontal Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi orang lain. Jadi bagaimana kita mengasihi orang lain? Dengan cara bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kita lindungi, kita jaga, kita rawat. Kita makan, kita minum, kita istirahat. Untuk memelihara kehidupan kita ini supaya kita sehat. Jadi kalau kita sudah mengasihi diri kita sendiri, seperti itulah kita melakukannya kepada orang lain. Nah, jadi gambaran kesaksian bagaimana kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama manusia. Di dalam 1 Yohanes pasal 4, ya, dikatakan bahwa kita harus mengasihi sesama manusia, gambaran cinta kasih kita kepada Allah. 1 Yohanes ya. 1 Yohanes ya. Bukan Yohanes ya. 1 Yohanes kalau Alkitab saya halaman 288. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Saya baca sampai dengan ayat 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Jadi artinya kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi berkat. Itulah kasih. Jadi kehidupan orang lain kita utamakan daripada kepentingan kita. Orang yang mengasihi adalah orang yang mau memperhatikan kepentingan daripada orang lain. Dia akan mau menolong, dia akan memperhatikan, dia akan peduli di dalam kebutuhan daripada saudaranya itu. Jadi kasih Tuhan itu harus kita nyatakan dengan mengasihi kepada saudara kita. Amin. Ya, intinya harus mengasihi Tuhan. Ya. Ya, baru kita juga harus mengasihi diri, baru kita juga bisa menjadi berkat atau mengasihi orang lain ya. Ya. Oke, kita akan mendengarkan satu kesaksian yang boleh disampaikan oleh hambanya. Bagaimana kehidupan yang penuh ujian tantangan tapi tetap menjadi berkat. Ibu Shirley, silakan Ibu. Shalom, Salam. perkenalkan saya Ibu Shirley. Saya mempunyai anak 2, itu adalah anugerah Tuhan yang begitu indah buat saya. Anak saya sudah besar-besar dan tantangannya itu dari 23 tahun yang lalu sampai sekarang itu, tantangan itu tidak pernah hilang. Dari anak saya kecil sampai remaja dan sekarang udah dewasa, udah 23 tahun nanti November nanti. Jadi saya masih memantau dia terus dan juga dia selalu hubungi saya, dan anak saya yang kecil juga sudah 18 tahun. Jadi anak saya sudah dewasa semua. Dan saya mau memberikan kesaksian saya bahwa saya ini selalu overprotective kepada anak saya. Dan saya ingin anak saya itu menjadi berkat untuk orang lain dan bukan untuk di rumah saja. Kadang-kadang mereka kan mau ke gereja begitu kan, males mah, ngantuk. Saya yang paling emosi, harus pergi ke gereja. Jam berapa ke gereja? Jam 7, jam 6 sudah mandi, siap-siap, setengah 7 berangkat. Jadi bagi saya itu adalah kewajiban ya, kalau kita orang Kristen, seperti kalau baca Alkitab kan seperti bernafas. Kalau ke gereja itu seperti dicas, HP dicas. Kalau nggak dicas kan lowbat. Jadi seperti itulah kalau saya pribadi berpikir begitu. Lalu anak saya yang dewasa, yang nomor 1, mulai pelayanan di gerejanya di Jakarta dan juga dipanggil-panggil untuk kegiatan kampus. Dan anak saya yang kedua udah pelayanan di gereja menggantikan saya dan papanya. Puji Tuhan, semua itu indah pada waktunya. Jadi tidak sia-sia saya membangun itu dari mereka kecil, dari mereka sekolah minggu sampai remaja, sampai dewasa, sampai pemuda. Menjadi berkat itu bukannya berat ya, tetapi harus dilakukan karena itu adalah semboyan bagi hidup saya. Saya harus jadi berkat dan juga berteman dengan siapapun. Kita juga harus menjadi berkat. Ya. Menjadi berkat itu tidak harus memberi, tetapi memberikan solusi, memberikan masukan kepada dia dan memberikan mereka bahu sandaran. Dan dia juga memberikan kekuatan kepada mereka yang mungkin curhat kepada saya. Dan itulah saya membagi berkat pada hari ini dan saya mengucapkan terima kasih. Shalom. Shirley, tepuk tangan dulu. Ini mendidik anak ya, Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Menjadi berkat ya, itu harus dimulai. Bahkan mungkin kita baru saja memiliki anak, kita didik mulai dari kecil supaya dia sampai dewasa terus melayani Tuhan. Yang jelas bahwa dia tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan saat dia sudah hidup di dalam Tuhan. Jadi kita orang tua memiliki peran untuk terus memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Oke, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang boleh disampaikan oleh hambanya Bu Shirley, silakan.
bimbang karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Saat kita mengasihi Tuhan dan rindu menjadi berkat bagi dunia, bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar kita, kita percaya bahwa Yesus selalu sanggup menolong kita. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita. Silakan Pak Pendeta. Ya, jadi memang suatu tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia, bagaimana dia supaya menjadi berkat. Mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Berarti kita harus menjadi berkat buat orang lain. Kita harus rela berkorban demi untuk kebahagiaannya. Ada firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sekali lagi saya katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah kasih Tuhan, itulah kasih Yesus. Menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya, bagi kita. Kasih yang sangat luar biasa. Pengorbanan yang sangat luar biasa. Dia mau mati untuk kita. Jika Yesus sudah mengorbankan dirinya sampai mati untuk kita sahabatnya, bagaimana kita mau menolong sahabat kita? Ada anggota jemaat saya, waktu saya melayani di Jakarta, di Pulau Mas. Sudah berapa kali Ibu Simbolon ini, Nyonya Nainggolan Parhusip mengalami
operasi kanker otak, kanker rambut. Suaminya sendiri meninggalkannya. Anak-anaknya nggak peduli dengan sakit penyakit daripada si ibu ini. Tapi ada anggota jemaat saya sendiri juga yang peduli dengan kehidupan daripada si ibu ini. Di rumah sakit, mencari tempat kontrakan, karena mereka masih ngontrak. Sangat luar biasa. Ditinggalkannya anaknya, mereka berdua dengan suaminya berjuang untuk menolong, menyelamatkan si ibu ini. Dan puji Tuhan sampai sekarang si ibu ini sudah pulih dan sehat. Dan saya bisa menyaksikan mau mengorbankan hati, pikiran, tenaga untuk saudaranya di dalam penderitaannya. Jadi kalau kita hanya menolong di dalam sukacita, misalnya kalau Ibu Belda ini mengajak saya sebagai pendetanya untuk makan siang, itu hal-hal yang biasa saja. Ya. Tapi kalau di dalam seorang menderita dan dia ditolong dengan sangat luar biasa, itu kasih yang sangat besar. Jadi kita harus mau mengorbankan waktu kita untuk mengasihi saudara kita. Untuk mengasihi saudara kita. Siapapun itu, jangan hanya yang mengasihi kita, siapapun yang tidak kita kenal pun kita harus kasihi. Ya. Kita lihat itu bagaimana orang Samaria itu, dia tidak mengenal orang yang telah dirampok, gak ada hubungan keluarga, tapi dia mau mengorbankan mobilnya, uangnya, menaikkan orang yang dirampok itu ke dalam mobil dan membawa ke rumah sakit dan mengasih uang jaminan untuk keselamatan daripada orang tersebut. Tidak dikenal. Kasih yang sangat luar biasa karena dibuka oleh Tuhan hatinya. Mari kita dibukakan oleh Tuhan hati kita untuk menolong saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan supaya mereka terberkati melalui kehidupan kita. Amin. Ya, baik Amang Pendeta. Pemirsa, menjadi berkat bagi dunia itu kan tidak selalu bahwa kita berpikir luar biasa mengerjakan sesuatu untuk dunia. Tapi orang-orang di sekitar kita itu juga adalah dunianya kita, gitu kan ya. Orang yang sedang sakit, orang yang sedang kekurangan, orang yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga. Mau nggak kita memberikan waktu kita menjadi pendengar yang baik, membagi apa yang kita punya, dan juga mengasihi orang dengan begitu tulus ya. Bapak Ibu Saudara, jangan kemana-mana karena kami segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Jalani hari dengan 3 wajib. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat bangsa
jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Baik, masih bersama dengan kami Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku yang terkasih yang berbahagia mengikuti acara Mimbar Agama Kristen pada saat ini. Kita berbicara bagaimana menjadi berkat. Oke, kita dengarkan kembali pembahasan dari hambanya. Silakan Pak Pendeta. Jadi itu yang ditekankan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Farisi kepada Tuhan. Karena memang orang Farisi ini orang yang betul-betul taat kepada Tuhan, menjalankan ibadah-ibadah ritual agama sangat tinggi. Tetapi buktinya tadi itu orang yang dirampok yang ada dalam perjalanan itu mau ke Kapernaum itu justru apa yang terjadi? Yang lewat di sana adalah imam. Yang lewat di sana adalah orang Levi. Tokoh-tokoh agama, tapi mereka nggak mau menolong. Di mana kasih itu? Apakah memang itu gambaran daripada pengamalan daripada ibadah yang dilakukannya? Oh enggak. Jadi pengamalan daripada ibadah pelayanan kita kepada Tuhan, baik saya sebagai pendeta, ibu-ibu ini sebagai pelayan di tengah gereja juga, baik itu kelompok KOR, ataupun song leader dan lain-lain, ya kita wujud nyatakanlah cinta kasih kita kepada Tuhan, rajin melayani, kasihilah sesama kita. Bantulah, baik di dalam keuangan, baik di dalam doa maupun di dalam support, dalam cara berpikir. Banyak hal yang harus kita lakukan untuk menolong kepada orang lain, supaya orang lain akan terberkati melalui kita. Mungkin uang tidak akan ada kita berikan, tapi kita bisa mendoakannya. Kita bisa mendoakannya, kita bisa memberikan dorongan supaya semangat. Itu juga merupakan berkat. Ya, jadi hal-hal yang bisa menolong siapapun demi untuk menyemangati orang supaya dia bisa tertolong, berikanlah supaya kita ini betul-betul menjadi berkat. Berkat di mana kita berada dan melalui kita orang lain terberkati dan Tuhan ditinggikan. Amin. Tuhan dimuliakan. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kedengarannya menjadi berkat bagi dunia itu mungkin agak susah, tapi sebenarnya simpel amat ya. Bagaimana kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dan kita mengasihi sesama kita, melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan oleh sesama kita. Ya, hari ini juga kita akan mendengar bagaimana seorang ibu yang luar biasa menjadi berkat bagi anak-anak yang Tuhan boleh percayakan kepadanya. Silakan Ibu boleh menyampaikan satu kesaksian. Salam buat kita semua. Salam. Perkenalkan, nama saya Murni Damanik dari Gereja GKPS Palembang. Di sini saya ada kesaksian
kita seperti Ibu Yuliana tadi ya, kami juga Bu 5 tahun baru dikasih Tuhan seorang anak laki-laki. Ketika udah dikasih sehat, nggak pernah sakit sampai saat ini, dan di situ saya minta juga Tuhan kasih adiknya karena umur kami udah lewat, nggak bisa lagi gitu kalau misalnya punya anak, besar resikonya gitu. Tuhan kasih kami adiknya biar kelak ada adik temannya tukar pikiran gitu. Jadi kami dikasih seorang putri, namanya Radela Butar-Butar, dan anaknya ada di sebelah saya lagi main piano. Ketika dia lahir normal, tapi semakin kesini dia gemuknya, berat badannya itu melampaui anak yang normal, tapi lembut kayak nggak punya tulang gitu. Jadi kami pernah bawa berobat ke dokter, ini kenapa ya Bu, malah dokternya yang bingung, kok didudukkan nggak bisa, diapain nggak bisa. Jadi Radela ini jalannya 3 tahun, terus nggak ngomong, nggak bicara, berjalan baru 3 tahun. Kami bawa ke psikolog rumah sakit umum. Di situ kami tanya, dokternya bilang ini harus diterapi Bu, semakin udah menjelang 3 tahun setengah. Kita tetap bawa ke psikolog. Di situ dia nggak bicara, tapi nggak mau diam. Dan dokternya bilang ini autis ringan, harus diterapi. Anak perempuan gitu. Jadi kami tetap bawa dalam doa. Kami tetap bawa dalam doa sambil terapi. Awalnya dia nggak ada perkembangan, malah lebih parah gitu. Tapi kami yakin Tuhan pasti sembuhkan gitu. Jadi terus psikolognya bilang, anak ini harus Ibu sekolahkan di sekolah anak yang normal agar dia bisa bergaul gitu. Tapi awalnya sekolah itu saya nggak usah saya sebutkan mungkin sekolahnya ya, menolak gitu karena takut mengganggu anak yang lain gitu. Jadi pas kepala sekolah TK ini ngomong sama kepala yayasan, bilangnya boleh sekolah di sini tapi harus ambil guru khusus dari luar gitu. Jadi ngambil guru khusus dari luar untuk putri kami. Dan di gereja juga penolakan dari ibu yang lain banyak gitu. Kami suatu saat pernah pesta pembangunan dan pimpinan pusat datang saat itu gitu. Jadi ada majelis, saya enggak menjelekkan ya, ada seorang bapak menelpon, kalau bisa besok enggak usah dibawa anaknya ke gereja, takut mengganggu acara gitu. Tapi saya enggak mendengarkan. Kami datang, dia kupegang terus, aku enggak peduli apa kata si bapak itu. Kami mau ke gereja, anakku mau ku bawa, karena psikolog itu juga bilang jangan, dianya harus dibawa kemana-mana. Ibu jangan malu punya putri seperti dia. Nah itu yang saya ingat, kami bawa ke gereja. Habis ibadah saya temui pimpinan pusat itu, saya, Pak Pendeta tolong doakan putri saya gini-gini, dia sangat senang, puji Tuhan. Pendeta itu bilang saya sangat bersyukur, katanya ibu mau, nggak malu ini itu. Jadi saya sangat puji Tuhan. Semakin kesini putri saya, kami udah selesai TK tapi dianya belum begitu normal. Kami masukkan ke SD. Di SD juga asal kenaikan kelas, orang tua yang lain menolak. Tolong jangan ya Bu, anak saya sekelas sama Radela. Jadi
penolakan-penolakan itu nggak hanya kami dapatkan di sekolah, di gereja, tapi kami sama bapaknya anak-anak tetap yakin dan percaya kalau nanti putri kami ini akan dipakai Tuhan untuk melayani. Tapi puji Tuhan, cita-citanya sangat luar biasa. Yang katanya, Mama aku mau jadi sekolah pendeta. Amin. Kami tadinya nggak mengizinkan karena fisiknya juga dia bolak-balik keluar rumah sakit, bolak-balik transfusi darah, anemia akut. Iya, segala jus apa semua kami udah kasih, tapi semenjak SMA di situ mau ujian, dia masuk rumah sakit, gurunya telepon, Ibu Dela ini langsung dilari ke rumah sakit, dia dirawat, transfusi darah, kebenaran golongan darahnya AB+ agak susah ya. Jadi saya cari di komunitas Palang Merah di Palembang, saya masuk grup itu, enggak kenal, terus banyak yang menawarkan AB+. Jadi udah selesai anemia akut, obat tradisional juga kami kasih, makin ke sini putri kami kemarin sempat kan makin lama makin kurus, jadi kami bawa lagi ke dokter penyakit dalam. Kata dokter itu dianya divonis tiroid. Terus dokter itu kemarin udah sempat diperiksa semua, ini harus operasi, Bu. Sebelum operasi kami berdoa sungguh-sungguh meminta sama Tuhan jangan sempat operasi gitu karena efeknya ke sini akan ini. Kami mau operasi, periksa lagi ke rumah sakit. Hasil labnya dokter bilang, oh ini enggak usah dioperasi, dia udah normal tiroidnya gitu. Jadi kami sangat bersyukur kalau karena usaha kami selaku manusia biasa, takkan mungkin putri kami bisa sembuh sampai sekarang. Jadi puji Tuhan, sekarang putri kami Radela Butar-Butar melayani di gereja, mengajar sekolah minggu juga. Jadi mungkin bulan 8 ini dia akan berangkat ke Medan. Jadi saya tetap mohon dukungan doa Ibu agar Dela sehat-sehat. Jadi Amen. Puji Tuhan, semua kemurahan karena kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Luar biasa. Oke. Aduh. Itu seorang wanita tangguh juga, seorang yang menjadi berkat luar biasa ya. Tidak mudah menghadapi hal yang seperti ini, tetapi kita boleh melihat Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Saya mengenal Dela karena dia sering main musik dan menemani ibu-ibu dalam puji-pujian. Dan dia dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Ini dalam proses pembentukan menjadi seorang pendeta yang begitu banyak. Luar biasa ya. Ditolak, tidak dianggap. Tapi kekuatan yang daripada Tuhan atas keluarga luar biasa. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami segera kembali setelah pesan-pesan yang melewat berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Lebih baik
daripada 1000 hari di tempat lain. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita menjadi berkat? Seorang ibu menjadi berkat yang luar biasa bagi anaknya, sehingga anaknya kita melihat hari ini, dan kita percaya nanti kehidupannya akan semakin dipakai oleh Tuhan luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Lakukan sesuatu apa yang kau bisa buat di sana. Baik Pak Pendeta, silahkan sampaikan satu kesimpulan. Ya, terima kasih untuk sharing kita pada saat ini, bahwa memang untuk menunjukkan kasih Tuhan, kita harus mengalami beberapa, kadang banyak pencobaan yang kita alami atau ujian. Bukan berarti Tuhan itu jauh dari kehidupan kita. Dia justru melihat, menguji kita sejauh mana iman kita bersama dengan Dia. Jadi dengan pengalaman daripada Ibu Meldawati, Ibu Murni Damanik, Ibu Shirley, itu menunjukkan bahwa penderitaan itu memang kadang diizinkan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah, kasih Tuhan selalu besar bagi umatnya. Amin, amin. Dia akan mengasihi kita selama-lamanya. Amin. Maka dengan jawaban atas segala apa yang kita pergumulkan, sakit penyakit, pergumulan kita dijawab, maka kamu harus nyatakan cinta kasihmu kepada orang lain. Amin. Amin. Nah, ini. Jadi jangan kamu hanya merasakan cinta kasih Tuhan, tapi jadilah menjadi berkat, sehingga orang lain akan terberkati melalui kehidupan kita. Amin. Karena kamu sudah merasakan kasih Tuhan, biarlah orang lain juga akan merasakan kasih Tuhan melalui kehidupanmu. Itulah menjadi berkat bagi dunia. Amin. Iya, artinya apapun yang saya dan pemirsa alami dalam kehidupan kita, segala persoalan, pergumulan, Tuhan menjawab, bagikan itu kepada orang lain. Ceritakan itu kepada orang lain. Lakukan segala sesuatu untuk orang lain, agar engkau menjadi berkat dan orang melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa sebelum pujian akan dinaikkan. Silakan Pak Pendeta. Ya, mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Begitu besar kasih-Mu Tuhan Kau nyatakan kepada dunia, kepada kami umat-Mu yang percaya. Anak-Mu Yesus Kristus Kau berikan, Engkau turun dari surga menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada kami, supaya kami tidak mati di dalam kuasa dosa, tetapi kami bisa dimenangkan karena kebangkitan Kristus. Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Kalau kami sudah dikasihi Tuhan, kami harus mengasihi Engkau, dan pembuktian kasih kami kepada Tuhan, kami akan rajin beribadah, melayani Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Dan kami akan membuktikan kasih kami dengan mau menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang lain akan terberkati melalui kehidupan kami. Sehingga mereka akan mengenal dan merasakan cinta kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya, ku bersyukur.